kita sebagai imam ya, calon guru penggerak, mudah-mudahan dari guru penggerak ya, angkatan 8 dari Kota Salatiga ingin memaparkan terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Salatiga. Sebelum kegiatan sosialisasi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selesai? Lanjut. Oke, untuk pertemuan kali ini atau kegiatan hari ini itu agendanya yang pertama terkait dengan pembukaan, tadi sudah saya sampaikan ya, pembukaan, kemudian ada pemaparan materi, nanti yang ketiga ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan tanya ya. Oke, kemudian untuk tujuan kegiatan hari ini itu yang pertama memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Mana ya? Sumpingan ya, pada senyum. Jadi saya akhirnya energi positif ini saya tertular ya. Mohon maaf ya kalau kebanyakan senyum ya. Jadi untuk tujuan hari ini itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid ya. Sekarang soal berpihak pada murid, menghamba pada murid ya, ini ya. Ya, bukan kayak gitu maksudnya ya. Menghamba itu kita itu fokusnya ya kebutuhan murid ya. Makanya kita itu harus menerapkan pembelajaran diferensial ya. Pendidikan yang berpihak pada murid, karena gaya murid murid peserta didik atau siswa itu sama saja sebenarnya ya, cuma istilahnya yang berbeda ya. Kemudian nanti akan melakukan evaluasi dan refleksi praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia ya, melalui pemahaman konsep disiplin positif untuk menciptakan murid profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, biasanya lupa. Kemudian berpikir kritis, terus kreatif, apa lagi? Mandiri, mandiri ya, bukan mandi sendiri ya, bukan. Gotong royong, bergotong royong, mungkin bergotong royong itu ya kita bisa berkolaborasi ya dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini yang bikin kalimat apa ya? Nah, ini dia memahami peran guru. Kita itu sebagai guru itu digugu dan ditiru. Makanya sebagai suri teladan kita ya, makanya dari segi berucap, tingkah laku, penampilan sebagainya itu murid ditiru kita. Makanya tadi saya rada cuci muka sebentar ya. Strategi untuk disiplin positif seperti apa? Kemarin itu ada yang memiliki ide rogo laci ya. Nah, rogo laci itu mungkin itu juga bisa diterapkan budaya positif ya, rogo laci, supaya kita itu bertanggung jawab terhadap kelas yang kita kita mampu ya. Kemudian ada budaya 5S ya. Kalau saya 5S saja, kalau teman saya 7S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, semangat selalu. Memang sesuai dengan karakternya ya. Kalau saya 5S saja, semangat selalu juga harus ya. Sebelum kita mulai kegiatan lebih inti, mungkin banyak Bu Guru, apa Bu? Bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Bisa berdiri semuanya? Ya, berdiri semuanya. Ya, kita ada pencairan suasana, jangan cair terhadap saya enggak ya. Jadi
ya. Ini ya nggak apa-apa, silakan. Semoga pembelajarannya lancar ya Bu, Pak Mas ya. Ya lanjut yang ini lumayan ya, tadi itu saya ya memang senangnya menggunakan palu ya. Terus kadang-kadang kita juga perlu seperti itu ya, untuk menghibur diri ya. Ya kita kan lagi banyak kurang ya, capek, letih, lesu. Nah kalau ada seperti ini rada tersinggung ya. Kemudian yang saya kan asmurat ya. Lumayan ini ya buat peregangan ya. Untuk lanjut ya, ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar ya, itu mengenai Ki Hajar Dewantara ya. Kan karena kurikulum itu perlu berganti, karena kalau tidak berganti nanti akan monoton dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga kurikulum itu biasanya 4 tahun sekali seperti itu, ganti presiden aja ya, ganti presiden, ganti kurikulum kayak gitu ya. Ya karena memang semua perubahan zaman itu sangat cepat. Kemudian disiplin positif yang tadi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan ya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi berarti ternyata kita itu berperilaku itu ada motivasinya ya. Kemudian posisi kontrol dulu ya. Nanti ada 5 posisi kontrol ya. Ya, kadang-kadang tentu saya nggak salah ya. Terus yang pertama jadi penghukum ya. Biasanya kalau guru BK lama ya itu kan posisi penghukum ya, plus kesiswaan ya. Kemudian ada posisi sebagai teman, manajerial, kemudian ada posisi rasa bersalah, kemudian yang satu lagi nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian keyakinan kelas ya, di sini sudah mulai karena di sini itu menggunakan kurikulum Merdeka itu 2 tahun ya. Jadi evaluasi dari tahun kemarin, berarti setiap kelas kan biasanya ada aturan. Ini perubahan paradigma baru. Jadi dulu itu mungkin ada aturan kelas, peraturan sekolah, dan sekarang berganti namanya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti redaksinya itu berbau positif, kalimat positif yang membangun. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu maksudnya itu sebuah cara dalam menerapkan posisi kontrol dulu, yaitu posisi manajerial. Biasanya kalau posisi manajerial itu pelaksanaannya nanti ada segitiga restitusi, ada validasi pribadi ya, kemudian apalagi ya nanti dijelaskan ya, kalau dijelaskan sekarang nanti ada penjelasannya. Kemudian lanjut Pak. Nah ini ada pertanyaan pemantik ya. Biasanya di awal itu ada pertanyaan pemantik ya, ketika di dalam pembelajaran. Pasti sebelum pembelajaran dimulai kita akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Menurut Ibu Bapak gimana? Bisa jadi ya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bisa jadi ya, tetapi nanti akan ada efek ya kan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kan ada ya, ada yang hukuman biasanya sistemnya poin ya, atau kalau yang kelas terus apa sebagainya. Tapi ada juga yang menggunakan metode pemberi hukuman dengan hal positif, kayak misalnya telat, kita karena sekolah mana ya, akhirnya nggak bisa menghubungi secara fisik, tapi disuruh ke perpustakaan, membaca buku, menulis karangannya dan sebagainya. Apakah itu akan berdampak pada meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi juga ya. Kemudian yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Kayak misalkan Ibu siapa? Rina ya. Saya Rina ini ya. Punya saudara kembar? Oh enggak punya ya. Mungkin Bu Lina pernah ya, siapa yang memberikan pertanyaan
pertanyaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti akan saya beri hadiah atau uang basi ya. Biasanya kayak gitu ya. Nah itu apakah bisa meningkatkan disiplin anak, motivasi disiplin anak? Bisa jadi. Tetapi apakah ada efeknya? Ada ketergantungan. Ya lanjut. Ini paradigma baru ya dan paradigma lama. Paradigma lama berasumsi bahwa dengan mempelajari konsep-konsep abstrak itu abu-abu ya, nggak jelas, bermakna ganda ya, yang sudah dirumuskan oleh para ahli, peserta didik yang memahaminya akan dapat menerapkan dengan kehidupan baik dalam waktu yang dekat maupun yang akan datang. Angel toh, dipikirkan ya. Nah ini paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasikan pada penguatan kompetensi. Ini secara khusus ya, kompetensi. Kalau dulu kan ada 4 kompetensi ya, pribadi, sosial, pedagogik, dan profesional. Kan jelas. Nah, kemudian dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar manusia yang tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya gotong royong, berkebinekaan global, berarti termasuk nasionalis ya. Kemudian berpikir kritis, inovatif, dan sebagainya. Udah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perubahan paradigma baru. Ya, ini. Perubahan paradigma baru itu yang diawali oleh filosofi Aisyah Dewantara. Mungkin yang sering Bapak Ibu dengar itu yang namanya seorang pendidik itu seperti petani ya. Kalau petani itu semua. Petani jagung, petani padi, ya, petani kedelai itu semuanya diperlakukan setara tapi di caranya yang berbeda ya kan. Kemudian penuntun ya, bukan gandengan tangan murid tidak boleh ya, tapi penuntun itu kita selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid ya, kita peserta didik ya. Caranya tes diagnosis ya kan, ada tes diagnosis. Kalau BK ya gaya belajar ya, Pak Adi ya, Pak Adi belum BK ya. Oh iya, itu profesor. Nah, kemudian yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kita itu sudah takdirullah ya, takdir ya. Jodoh, apa lagi? Rezeki masih itu udah ada yang ngatur ya. Begitu juga dengan karir termasuk rezeki ya. Pekerjaan itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kita jalani saja, jangan menyalahi kodratnya yang berbeda ya. Itu maksudnya atau kodrat zaman itu ya, kita harus menyesuaikan dengan zaman. Ya dulu zaman saya itu paling Friendster itu, tapi sekarang dari Instagram itu kan berarti perubahan teknologi, perubahan zaman yang luar biasa. Kemudian budi pekerti ya, di sini kita melatih mental anak ya untuk berbudi pekerti yang luhur. Jangan sampai anak itu buat apa pintar tapi nggak mau kuliah, ya kan? Jadi saya percaya anak-anak SMA kita itu memiliki kepribadian yang bagus ya, berpikir yang logis dan berprestasi. Tetapi yang harus dibanggakan adalah lanjut. Nah, perubahan paradigma, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ya, kadang-kadang saya juga kalau refleksi saya sendiri, saya kadang-kadang kontrol murid itu, salah tanpa sadar itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang seperti ini ya, bisa dibaca sendiri ya, diresapi. Ternyata kadang-kadang ilusi kontrol itu semuanya pernah kita rasakan ya. Tetapi ternyata ketika dianalisis oleh para ahli ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap anak. Kayak misalkan sebenarnya bagus, ya kan? Harus ada pembatas-pembatas itu, tapi di sisi lain mungkin karena perubahan zaman ya. Biasanya yang zaman dulu itu guru badan penggaris ya, asal banget ya, gedung penggaris itu nggak masalah ya. Sekarang bisa kena
hubungan ya, masalah, terus pokoknya seperti itulah ya. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya sendiri sebagai guru BK juga kadang-kadang ada teknik yang namanya motivasi ya. Jadi memberikan positif itu bagus, tetapi kalau terlalu berlebihan nggak baik. Kadang-kadang orang itu, anak itu butuh penjelasan apa ya maksudnya khusus gitu loh, tidak hanya kalimat-kalimat positif saja, tapi butuh yang lebih realnya gitu loh. Tidak mau nasihat gampang ngomong, tapi kenyataannya hasilnya susah. Berarti kan positif juga nggak selamanya bisa efektif ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah ini dulu bapak ibu kuliahnya dipaksa, orang tua kan enggak ya, alhamdulillah enggak ya. Mungkin ada yang, kalau saya enggak. Nah, makanya sadar sendiri, makanya saya ikut PGB ya, yang sadar ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ya. Ini teorinya ya. Stimulus respon. Nah, ini kebutuhan, stimulus respon. Ya, realitasnya kebutuhan itu sama, padahal beda. Semua orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Enggak, kita beda ya. Kita cara pandang kita, cara berpikir kita juga berbeda. Kemudian saya itu agak bingung. Nah, kemudian mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ini sebenarnya refleksi diri mirip BK ya. Ya kan? Pelajarannya itu loh. Jadi BK itu untuk semuanya. Ya jadi mana itu tuh menuntun, membimbing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Hal kayak misalkan ada anak yang bermasalah, telat lah ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kamu salah karena telat, sudah tidak menaati aturan. Tetapi ketika kita ngobrol, kenapa kok bisa telat, kenapa kok kamu selalu melanggar aturan sekolah, ternyata kan ada tujuannya masing-masing. Mungkin dia nganter adiknya dulu, atau keluarganya nggak bisa, atau keluarganya lagi sakit, harus. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan berbeda-beda ya. Ya kan, bisa dipahami ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita ayolah, berangkatnya harus lebih rajin lagi. Tapi kalau tetap telat terus, nanti diskursi panggil orang tua gitu kan ya. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan ya. Jadi tidak hanya hubungan saja, tetapi coba kita belajar berpikir bagaimana cara supaya kamu itu nggak telat. Apakah itu mengulang jadwal, ya membuat schedule sehari-hari, atau bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Itu alternatif jawaban. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita juga BK tidak bisa memaksakan kamu harus A, B, C, D, tapi kita melatih anak itu agar bisa mengambil keputusan sendiri dengan berbagai alternatif. Ya. Lanjut. Ya. Apa itu budaya positif? Ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, beradab dan hormat. Ya. Lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya, di garis bawahi, disiplin itu tidak harus ada kekerasannya, tapi bisa dengan cara memberikan kekuatan positif. Ya, dan jangan sampai kita itu mengancam seseorang. Ya, melibatkan perilaku komunikasi aktif atau diri. Jadi memang disiplin positif itu hanya
konsekuensi. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi. Makanya ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu kan dibentuk karena ada kesepakatan kelas. Ya, nah, termasuk ini ada konsekuensi. Itu melatih tanggung jawab peserta didik. Kemudian jadi kesimpulannya disiplin positif adalah salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan diri, untuk melakukan sesuatu yang merdeka. Kalimatnya mana ya, luar biasa ya, sesuatu dengan merdeka ya, merdeka itu tanpa paksaan ya, tanpa ancaman dan hukuman ya. Lanjut, nah, ini ya tadi sudah Bu ya, Bu Nur ya. Tadi Bu Nurpa ya sudah menjelaskan terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Beriman dan bertakwa, berharap mulia, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Dan itu sudah ada rangkumannya ya. Mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya. Disiplin positif akan mewujudkan ekosistem pendidikan yang tertanam nilai kebajikan. Kayak aku ya, pakai nilai-nilai kebajikan itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang arahnya ke profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan, nilai yang telah disepakati bersama ya. Contoh nilai dari kebajikan itu profil pelajar Pancasila, kemudian PIB ya itu, kemudian keterampilan hidup ya, life skill. Lanjut. Ini contohnya. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tadi yang PIB itu terkait dengan toleransi. Berarti arahannya ke berkebinekaan juga ya. Toleransi, rasa hormat terhadap guru, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian terkait dengan keterampilan hidup itu dapat dipercaya. Ternyata dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif itu keterampilan ya. Kita semua ini ya, kemampuan berempati terhadap klien ya. Kemudian dapat dipercaya. Ini juga belajar untuk dapat dipercaya. Kemudian tidak merendahkan orang. Biasanya dia jangan apa lagi penyakit tadi ya. Merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik tujuan. Berarti orientasinya adalah tujuan hidup. Semua perilaku memiliki tujuan sama tadi ya. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu. Berarti kan arahannya ke luar ya, jangan sampai saya itu kok dihukum gara-gara perilaku saya ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, penghargaan tadi ya, memberikan penghargaan, pemberian reward ya betul. Dan ini masih motivasi eksternal berarti. Kalau untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada gambaran sih, tapi susah sekali. Ada gambarannya. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Nah, ini salah satu contoh cerita ya. Disimak dulu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju atau tidak? Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut
saya itu kurang menyukai, mohon maaf ya guru yang ada, guru matematikanya ya ada. Oh iya, sekarang matematika luar biasa ya, karena teman-teman saya itu guru matematika itu sangat kreatif. Jadi dia itu sebagai YouTuber dengan membuat konten-konten, membuat aplikasi matematika itu, karena matematika kan logis ya. Kalau kita nggak bisa abstrak soalnya gitu. Nah, gimana itu? Apakah Anda setuju dan tidak Mas Seno terhadap IPA? Tidak ya. Mengapa? Saya betul. Dengan tindakan Pak Seno bisa berdampak pada anak tersebut benci ya. Tapi kalau benci tapi rindu ya. Enggak ya. Ya, itu lagi ya. Jadi tindakan Pak Seno itu kurang tepat ya, karena berdampak pada psikologis anak, apalagi kalau anaknya itu tidak bisa menguasai kontrol emosi ya, bisa berabe nanti ya di luar sana yuk. Nah, kemudian lanjutnya terkait dengan restitusi ya. Tadi kan ada penjelasannya. Ini bukan kampanye loh ya. Kalau ini kan ini segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang yang lebih kuat. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Ini perbedaannya ya. Ini mohon maaf ya. Saya screenshot itu loh. Jadi tidak begitu jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan ke pelapor sini ya. Ini terkait dengan identitas gagal itu biasanya hukuman. Ya. Identitas gagal itu biasanya perilaku yang kurang positif. Kemudian identitas sukses itu disiplin, konsekuensinya apa, restitusinya apa. Biasanya kan sesuatu harus terjadi, restitusinya kabut ya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi ya, yang ini saya tanya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Berarti 1 hukuman, nanti Pak. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, ini hukuman, konsekuensi hukuman. Daya ingatnya tajam ya. Kemudian keberapa ini? 4 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Kemudian murid diminta telanjang kaki ya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Oh, semuanya terlaksana di sini ya. Nah, ini hukuman atau itu hukuman. Oh ya, berarti kalian sudah memahami. Kalian Pak guru-guru ya Pak ya. Sudah biasa. Sudah menghayati ya materi terkait dengan budaya positif. Lanjut. Oke, disiplin positif. Nah, ini banyak apa namanya? Anda tidak teori kontrol William ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Tapi kadang-kadang kita secara tidak langsung seperti itu ya, apalagi kalau sudah punya pasangan ya. Bukan curang ya. Kadang-kadang secara tidak langsung kita itu dikontrol atau mengontrol, ya tergantung
budaya ini bisa tersosialisasikan dengan baik ya. Suara saya jelas ya, mendayu aja ya, jangan sampai tidur ya. Belum Pak, belum. Ini kemudian semua perilaku memiliki tujuan, pasti ya teori motivasinya tadi. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 fungsi kontrol ya, menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Nah, yang manajer itu prosesnya adalah segitiga terkait dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Lanjut terus. Ya, bentuklah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kadang kayak gitu ya, sebenarnya hampir sama. Cuma redaksinya, biasanya aturan kan jika terlambat denda 5.000 berapa ya. Tapi konsekuensinya tapi untuk keyakinan kelasnya redaksinya yang lebih positif lagi. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas sementara dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau aturan kelas itu supaya proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, serta untuk mengatur perilaku para siswa dari hal-hal yang dapat membantu proses pembelajaran. Biasanya kalau guru mengajar itu proses ada yang tidak apa masuk keluar itu juga kan mungkin ada kesepakatan ya awal peraturannya di situ. Tapi mungkin kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan bahasa tersebut. Lanjutkan. Bentuklah keyakinan kelas ya, nanti ya keselamatan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Lanjut. Nah ini peraturan kelas, nanti atasannya itu keyakinan kelas, nanti lingkungan positif dan terakhir budaya positif. Jadi ini lingkaran-lingkaran yang terkecil itu pertama itu di dalam kelas dulu, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif, kemudian keyakinan kelas. Ini lagi, nah saya lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harusnya baru ini ya. Sama orang saya lagi ya. Nah, bertahan hidup ya, penguasaan, kasih sayang. Ya kan kita kan kadang-kadang memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Kemudian kesenangan dan kebebasan, freedom-nya. Nah, terus ini sama sih sebenarnya, ini bahasa Indonesia ya. Benar enggak Bu? Bahasa Indonesia Bu Lina? Ya. Oh iya. Enggak salah soalnya. Tulisannya misalnya saya benar ya. Oke. 5 kebutuhan manusia besar nih. Fisiologis, psikologis, untuk mencari kesenangan dan penguasaan power ya. Ini kebutuhannya ya. Ini kasusnya. Kelas SD harusnya SMA, ayo lanjut. Nah, ini ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, ibu dia sebagai berarti yang tadi kasus itu ya. Nah ini itunya, tulisannya ya. Yang bikin pada terus lanjut. Nah ini posisi kontrol ya, penghukum,
manajer ya, quality manager. Tapi sebenarnya banyak kita diskusi ya, banyak sebenarnya kadang-kadang kita lihat-lihat situasional ya. Kadang-kadang ada yang menjadi pemantau ya, free ya. Nah, dia sukanya denger ya, memantau ya Pak ya. Ya, lanjut. Video ini nama ya, kedengeran ya Bu? Kedengeran ya. Ini menerangkan beberapa contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya dulu sebagai pembuku ya. Nah, ini kalau misalkan siswaan ya setiap pagi ini aja ya, sementara ya. Ini penghukum ya, karena konsekuensinya harus mengelilingi lapangan basket. Posisi membuat merasa bersama. Ini yang kedua. Suaranya beda ya. Tadi kan intonasinya rada keras ya. Sekarang merasa bersalah itu menghindari
gitu. Nanti saya bisa belajar dulu sama kepala sekolah. Ini kan karena SD ya. Jadi kalau hanya sama kesiswaannya atau sama guru yang bersangkutan atau kita gitu kan yang itu bisa. Jadi ciri khasnya seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah itu ini kan anak mimik mukanya itu kayak merasa bersalah banget ya, karena gurunya itu sudah sudah mengutarakan bahwa kalau anak itu sering terlambat nanti gurunya itu bisa kena tegur panas kepala ya. Itu kan rasa bersalah. Cenderung lembut ya. Saya cenderung lembut apa tuh? Berarti perannya membuat rasa bersalah ya. Mulai kalau di depan rada burung ya, nanti selama belum membuat rasa bersalah, nanti konsul individu manajerial, manajer. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Nah ini posisi teman. Iya, teman itu udah gak ada bedanya ya antara guru dan murid. Jadi temannya si guru juga terlalu demi ibu, demi bapak itu sebagai teman. Nah ini yang sebagai karena terlalu dekat dengan murid biasanya juga cara kurang terkontrol secara emosional ya. Itu dan yang penting kamu jangan sampai telat lagi, nanti absensi atau apa ibu yang menjelaskan atau bapak yang menjelaskan itu juga ada. Posisi pengantar atau monitor ini. Ini sebenarnya bagus. Sudah memunculkan validasi identitas, validasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan juga. Ini habis sama. Tapi ada konsekuensinya.
Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Ciri khasnya apa ya? Membuat alternatif ya, supaya anak ini tidak terlambat lagi. Kalau kemarin kan hanya konsekuensinya, yang manggil itu kan hanya konsekuensinya, tetapi kalau manajer ini ciri khasnya itu berdiskusi bagaimana caranya supaya keterlambatan itu dikurangi dengan alternatif ini, dengan cara manajemen waktunya, kemudian orang tua, kakak adik, keluarga di situ bisa diminta bantuan atau tidak, gitu ya. Nah itu salah satu contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ini nggak hanya beda saja, tapi semuanya. Karena kita itu sebagai pendidik harus memahami semua guru-guru ya, terutama dalam menyelesaikan permasalahan peserta. Nah, itu ya. Itu tadi videonya. Kemudian ini ya terkait dengan segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas itu ciri khasnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kadang-kadang anak juga kan sedih ya, wah ini saya sering terlambat, kalau orang yang rajin kok langsung ada sesuatu yang menyebabkan dia terlambat, kan akhirnya merasa bersalah banget kan. Nah, kita menstabilkan bahwa semua orang itu pernah terlambat. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah terlambatnya, ya. Kemudian tentu punya alasan kenapa kok terlambat. Kemudian menanyakan keyakinan itu apakah mengetahui keyakinan yang sudah disepakati bersama atau tidak. Kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ini menstabilkan identitas ya. Ini salah satu contoh-contoh. Ya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ini kalimat-kalimatnya bisa seperti ini. Ini menanyakan ke ya, dan tibalah waktunya yang terima kasih banyak ya terkait dengan apa yang sudah saya utarakan, saya sampaikan terkait sosialisasi tentang budaya positif ya. Semoga dengan sosialisasi ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Guru-guru yang hebat, terima kasih sekali. Dan kemudian jangan ketika ada program pemerintah ikut ya, calon guru, ayo pada ikut biar menemani saya ya. Mungkin dari saya cukup. Ada pertanyaan sebelumnya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan ya, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa kita secara pribadi ya di ruang BK. Dan mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak kekurangannya, banyak gojekannya ya. Itu mata-mata untuk supaya tidak tegang, intermezzo saja ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita fokus 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Nugroho. Saya adalah guru BK rekan sejawat dari Bapak Anggit Tasbihul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena kemarin itu sudah diundang di acara diseminasi tentang budaya positif
Dimana itu sangat membantu saya sebagai seorang guru, karena di sana saya mengenal disiplin positif, mengenal segitiga restitusi, dan juga hal yang lain yang sangat bermanfaat dalam membantu saya sebagai seorang guru. Oke, saya rasa itu testimoni dari saya. Sukses selalu untuk Bapak Anggit Tasbihul Imam. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Hermawan. Saya rekan sejawat dari Bapak Anggit Tasbihul Imam. Setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai budaya positif yang disampaikan oleh saudara Anggit Tasbihul Imam, kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat mengenai budaya positif. Kami berharap semuanya bisa melaksanakan dan bisa diterapkan di sekolah kami mengenai budaya positif. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya hari ini? Ya, kalau boleh tahu kelas 10 fase ya? Fase berapa? 12. Orang tua bagaimana kabarnya? Sehat. Kira-kira Mas Ida tahu nggak kenapa kita ini saya punya sering ya komunikasi, karena komunikasi itu adalah ini karena saya bisa terkait dengan kok akhir-akhir ini kamu sering nggak masuk sekolah ya, dan juga dalam satu bulan ini sekitar lebih sampai 4 kali kebutuhan benar atau tidak ya? Oh benar. Menurut saya sih untuk terlambat kemudian tidak masuk sekolah wajar ya, karena banyak juga teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan orang siswa kalau kelas kan akhirnya ya enggak. Kalau sakit enggak ya? Enggak. Berarti alasannya karena sudah berapa? Tapi kamu enggak sih. Apakah Mas sudah tahu aturan sekolah? Tahu ya. Dan Mas sudah meyakini. Berarti Mas sudah tahu aturan, meyakini sekolah sini dan meyakini atas dasar aturan sini ya. Kemudian kira-kira Mas sudah tahu nggak usul sini? Tahu ya. Berarti Mas udah berapa kali tadi? 3 kali ya. Keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama ya. Kemudian apakah Mas sudah ingin memperbaiki? Ingin sekali ya. Yang penting dari diri sendiri. Kalau yakin itu ingin memperbaiki, lalu Pak ini tanya langkah seperti apa supaya Mas sudah mengulangi kesalahan komunikasi ya, untuk membuat
enak ya kan, nanti ngasih tahu ke adiknya supaya bisa yang tadi sudah direncanakan sama Mas Yuda untuk membuat jadwal ya, agar supaya nggak terlambat lagi ya. Kemudian berarti Mas Yuda sudah menyiapkan aturan sekolah ini, kemudian sudah mau atau sudah akan merencanakan ya rencana apa ya supaya tidak terjadi kelambatan sekolah juga, terus tidak ada di sekolah juga ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa ditepati ya. Kemudian jangan sungkan-sungkan ya kalau misalkan sudah dilakukan rumah karena di sini itu kita membuat ya supaya mengatakan kalian orang keinginan sendiri apa dibuat ya, makasih ya. Oke ya.